Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Davi Mahendra Fasya. Saya dari kelas 3D4 Elektronika A. Saya kali ini akan menjelaskan penaksiran mean untuk varian yang diketahui. Nah, untuk penaksiran mean di sini adalah lebih ke interval keyakinan. Jadi itu mengukur seberapa yakinkah kita dengan mean itu atau rata-rata tersebut. Nah, ini yang saya jelaskan adalah untuk yang satu sampel saja, dan variannya atau standar deviasinya diketahui. Nah, untuk interval keyakinan untuk mu adalah ketika sampling dari data populasi. Definisi dari interval keyakinan untuk mu dari satu sampel adalah ketika sampling dari data populasi dengan distribusi normal dengan parameter yang diketahui adalah tau. Tau di sini adalah standar deviasi dari sebuah populasi. Nah, atau dapat didefinisikan dengan X bar. Nah, X bar di sini adalah estimator dari mu atau estimate atau perkiraan dari mu. Nah, di sini X bar di sini adalah sebagai mean sampel. Kemudian untuk mu di sini adalah populasi atau mean dari populasi. Jadi ketika X bar di sini sudah memiliki nilai, maka X bar di sini dapat mewakili dari mean populasi. Tapi nanti hasilnya dari interval keyakinan di sini yang tercakup hanyalah dari mean populasi ini. Kemudian untuk interval keyakinannya itu memiliki form X bar plus minus error margin. Error margin di sini adalah rumus, kemudian X bar di sini adalah sampel atau mean dari sampel yang kita ambil. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk menentukan interval keyakinan untuk menentukan kebenaran data, tapi salah satu caranya adalah dengan menggunakan confidence interval. Nah, untuk syarat menggunakan cara ini adalah pertama, sebuah data sampel random dari population of interest. Tentu saja untuk mengetahui sebuah sampel, terutama untuk satu sampel, itu harus memiliki data sampel dari sebuah population of interest. Of interest ini kebiasaan populasi. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah untuk distribusi populasi yang normal. Nah, di sini normal dikarenakan kalau data sedikit biasanya tidak normal dan itu tidak bisa digunakan dengan satu sampel saja. Kemudian untuk data besar ini dapat diabaikan karena data besar biasanya mendekati distribusi populasi yang normal. Kemudian yang ketiga, standar deviasi harus diketahui. Standar deviasi di sini karena kita yang dicari atau yang saya presentasikan ini adalah diketahui, maka di sini standar deviasinya sudah diketahui, standar deviasi dari sebuah populasinya. Kemudian formnya adalah 1 min alpha 100% dikali 100%. Nah, di sini formnya X bar plus minus, dan ini adalah error marginnya. Error marginnya di sini memiliki Z alpha per 2 dikalikan dengan tau per akar N. Nah, Z alpha per 2 ini nanti akan terikat dengan ini. Nah, ini confidence level. Nah, ini namanya confidence level. Nah, nanti akan dikaitkan dengan ini 1 min alpha kali 100%. Nah, ini alfanya tinggal dimasukkan, nanti akan didapatkan Z. Z-nya ini dapat dicari di tabel Z. Nah, kemudian untuk tau per akar N, karena tau ini udah diketahui sebagai standar deviasi sebuah populasi, maka kita harus mengetahui standar deviasi dari sebuah mean yang kita sampel. Nah, dengan akar N dibagi dengan akar N, maka di sini adalah standar deviasi dari sampel yang kita ambil. Nah, di sini saya masukkan tadi yang saya maksud adalah Z-nya. Di sini saya plotting sebuah distribusi normal, populasi distribusi normal. Di sini untuk 1 min alfanya saya masukkan di tengah. Nah, 1 min alfa di sini adalah yang di arsir biru ini 1, berarti yang di bawah ini adalah alfa. Maksud saya ini seluruhnya ini adalah 1. Kemudian yang di arsir ini adalah 1 min alfa, berarti yang tidak terarsir adalah alfa. Maka di sini untuk ekor dan kepala di sini adalah alfa per 2 karena dia memiliki 2 ekor.
dan kepala. Kemudian min Z alfa per 2 itu didapatkan ketika yang tidak diarsir ini bertemu dengan yang arsir biru ini. Nah, karena dia berada di sebelum alfa per 2, maka dia akan positif. Kemudian ketika ini berada di setelah alfa per 2, maka dia nilainya adalah negatif. Nah, ini adalah contoh ketika yang ditanya adalah interval keyakinan 95% dari sebuah data mu. Nah, kita dapat mengambil sampel X bar. Kemudian kita mencari error marginnya. Error marginnya di sini diketahui, kita masukkan saja. Karena 95%, maka dia alfanya atau sisanya itu adalah 5%. Berarti di sini adalah alfa per 2 tadi. Ini adalah alfa per 2, tinggal dibagi 2, maka hasilnya adalah 0,025 atau 0,05 dibagi 2, hasilnya 0,025. Nah, kemudian 1,9 ini didapatkan dari Z di bawah. Kemudian sebentar. Dapatkan dari Z 0,025. Nah, di sini ini tinggal dicari saja Z dari 0,025 di tabel Z. Nah, tabel Z itu yang mana? Tabel Z itu yang ini. Tabel Z itu yang ketika 95%, maka yang diambil adalah 1,95996 atau dapat kita bulatkan sebagai 1,96. Nah, jadi nilai dari 1,96 di sini atau nilai Z di sini didapatkan dari perhitungan ini, kemudian dimasukkan ke dalam Z, kemudian dimasukkan ke dalam tabel ini buat mencari nilai critical Z. Nah, di sini kan Z alfa per 2 nih. Nah, berarti dari nilai alfa per 2-nya kita tinggal masukkan ke sini. Oke. Setelah itu mari kita berlatih. Saya akan pindah ke kertas. Kembali lagi, mari kita berlatih, yaitu saya akan berikan sebuah contoh. Pertama adalah contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya adalah ada sebuah peneliti. Kita tulis saja soalnya, sebuah peneliti sedang meneliti panjang jari telunjuk maksud saya dengan jari manis yang dinamakan rasio 2D banding 4D. Nah, kemudian sebuah sampel diambil oleh peneliti tersebut tersebut pada mahasiswi di Pens. Nah, datanya diketahui kemudian datanya jumlah mahasiswi atau jumlah sampel mahasiswi adalah 135. Kemudian mean dari rasio 2D banding 4D atau dari penelitiannya tadi itu adalah 0,988. Yang ditanyakan di sini
adalah berapakah 95% interval keyakinan. 95% interval keyakinan untuk mean populasi di sini untuk mean populasi. Sebentar, ada masalah di flashlightnya, nggak mau nyala nih. Sudah, nggak apa-apa. Untuk mean populasi, jika diketahui standar deviasi adalah tau sama dengan 0,028. Nah, dapat dijawab di sini. Kita tahu dulu X bar sama dengan X bar plus minus dari Z alpha per 2 dikali dengan tau per akar N dari slide tadi. Nah, kita tinggal masukkan aja. X bar di sini adalah mean dari rasio ini. Nah, meannya di sini adalah sampel mean ya dari jumlah mahasiswi ini ya, 135. Nah, kita tinggal masukkan S bar di sini sama dengan 0,988. Kemudian di sini untuk tau-nya adalah 0,028. Sini dari sini. Kemudian untuk N-nya adalah 135 atau jumlah mahasiswinya adalah 135. Nah, dari sini kita bisa langsung kerjakan. Balik saja. Di sini aja dah. Kita bisa langsung kerjakan, yaitu X bar di sini adalah 0,988. Kemudian untuk plus minusnya adalah atau Z-nya di sini adalah Z dari alfanya. Alfanya diketahui, dihitung dulu 1 min alfa dikali 100%. Yang ditanya adalah 95%. Ini sebenarnya udah kita hitung tadi ya. Oke, apa-apa kita hitung lagi. Di sini alfanya diketahui 0,05. Kemudian untuk alfa per 2-nya adalah 0,0025. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan 0,025. Kemudian untuk tau-nya adalah tadi 0,028. Kemudian untuk N-nya atau jumlah mahasiswanya adalah mahasiswinya maksud saya itu adalah 135. Nah, kita langsung bisa kerjakan di sini. Saya kerjakan di samping sini. 0,988 plus minus dari 0,0047. Nah, di sini sudah diketahui margin errornya 0,0047. Sebentar, ini adalah margin error. Jadi intervalnya adalah 0,983. Ini adalah lebih dari lebih dari 0,93 dan juga kurang dari 0,993. Mohon maaf, gini ya. Nah, ini kenapa jadi gini semua?
Nah, segini 0,93. Nah, berarti dari kisaran 0,983 sampai dengan 0,993 ini dapat disimpulkan 95% dari mean sebenarnya atau mean dari mu itu tidak benar atau berbohong dari interval 0,983 sampai dengan 0,993. Nah, di sini saya ulang lagi, berarti kita dapat meyakini 95% bahwa dari mean sebenarnya itu tidak benar. Dari rasio itu ya, rasio 2D 4D itu tidak benar pada interval 0,983 sampai dengan 0,993. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.